Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Berjumpa kembali di Bina Iman hari ini. Gimana nih kabarnya? Kastela berharap semua tetap sehat dan semangat. Nah, sekarang kita mulai yuk Bina Iman kita pada hari. Teman-teman Bina Iman, kita bernyanyi bersama yuk. Anakku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, anakku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, anakku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, anakku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, anakku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, anakku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, anakku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, anakku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, anakku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Sekarang kami akan mengikuti Bina Iman. Berikanlah Roh Kudus-Mu agar kami mengerti firman-Mu dan bisa bersukacita bersama teman-teman. Berkati juga mereka yang sedang sakit supaya Tuhan memberikan kesembuhan. Yang sedang bersedih kiranya Tuhan memberikan penghiburan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumi Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan mohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang
dan menjama jubahnya. Sebab katanya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling dan di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjama jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjama aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatunya kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Hai adik-adik, tadi kita mendengar bersama bacaan Injil bahwa Tuhan Yesus di dekat Danau Galilea banyak sekali yang mengikuti dia karena banyaknya mujizat yang dilakukan. Ada seorang bapak namanya Yairus. Ia berlari-lari mengejar Tuhan Yesus dan memohon dengan sangat agar anak perempuannya disembuhkan. Pak Yairus percaya kepada Tuhan Yesus. Dia percaya akan kebaikan dan kuasa Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka berjalan bersama ke rumah Bapak Yairus. Di tengah perjalanan, ada seorang wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, darah keluar dan sangat sakit tubuhnya. Ia melihat rombongan Tuhan Yesus, lalu berlari mengejar dan katanya, "Asal menjamah saja jubahnya, aku pasti sembuh." Dan seketika itu juga, ia sembuh. Tuhan Yesus merasakan ada kuasa yang keluar, ada mujizat yang terjadi. Perempuan itu sudah sembuh. Namun Tuhan Yesus melihat ke banyak orang di sekitarnya. Siapa yang memegang jubahku? Sehingga ada kuasa, ada mujizat yang terjadi. Murid-muridnya berkata, "Banyak orang di sekitar kita. Kenapa guru berkata seperti itu?" Dan ketika wanita itu sangat ketakutan, dia berkata, "Aku Tuhan." Tuhan Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Tuhan Yesus sangat baik dan sangat berkuasa. Iman perempuan ini percaya bahwa Tuhan Yesus
pasti akan menyembuhkan dan menolong dia. Dan akhirnya ia mendapatkan mujizat. Kemudian datanglah orang dari jauh mengabari bahwa anak Yairus sudah meninggal. Yairus sangat bersedih, namun mereka tetap meneruskan perjalanan ke rumah Yairus. Sampai di sana, ternyata sudah banyak orang yang menangis dengan sedih. Anak perempuan Yairus sudah wafat, mereka sangat bersedih. Namun, Tuhan Yesus adalah Allah atas kehidupan dan kematian. Ia bisa menyembuhkan dan bisa menghidupkan orang mati. Tuhan Yesus berkata bahwa anak ini tidak mati tetapi tidur. Kemudian ia berkata, "Talita kum," artinya, "Anak perempuan, bangunlah." Kuasa Tuhan terjadi. Adik-adik sekalian, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa atas dunia, atas surga, atas semua makhluk ciptaan. Tuhan Yesus sanggup untuk menolong kita. Tuhan Yesus sanggup untuk menjagai kita. Ketika kita sakit, kita disembuhkan. Ketika kita sedih, kita dihibur. Ketika kita susah, Tuhan datang dan menjaga kita senantiasa. Adik-adik, baiklah kita selalu percaya penuh kepada Tuhan Yesus, Allah yang sangat mengasihi kita. Kita pun harus mengasihi Dia. Belajar kitab suci, senantiasa berdoa, dan senantiasa menceritakan tentang kebaikan dan kasih Tuhan Yesus kepada semua orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu untuk Bina Iman
hari ini. Berkatilah kegiatan kami selanjutnya. Berilah kami selalu kesehatan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda kami bersini sekarang untuk kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra Kudus. Amin. Karena kita sudah berada di penghujung kegiatan, terima kasih atas partisipasi dari teman-teman. Semoga firman Tuhan yang tadi dapat teman-teman maknai dan representasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat dan tetap patuhi 5M. Jangan lupa kita ketemu lagi ya di Bina Iman minggu depan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dah.